Uap cilok mulai naik, wangi bawang dan juga daun jeruk menguap pelan. Tapi di tengah hangatnya dapur, ini bumbunya kurang apa ya Bu? Kayaknya kalau aku tambahin bawang putih dikit lagi, aromanya bisa lebih menyengat. Tapi takutnya malah jadi enek kalau di perut. Kalau kamu tanya perutku sih, semua bumbu sekarang bikin mual. Tapi ya nggak apa-apa, kamu atur aja, yang penting laris, biar cepet habis, biar cepet istirahat juga, Pak. Kamu tiduran aja, jangan dipaksa. Duduk terus gitu. Udah seminggu ini badan kamu itu makin kurus. Aku itu sampai takut lihat kamu batuk malam-malam. Aku capek, rebahan terus. Ini duduk sebentar aja kok, biar bisa jadi manusia beneran. Lagian, kamu juga butuh temen ngobrol kan, biar nggak kesepian di dapur. Aku lebih kesepian kalau ngelihat kamu itu begini Bu. Biasanya kamu yang cerewetin sambelku, kebanyakan cuka. Sekarang malah diem aja. Rasanya dapur ini sepi. Kalau aku udah nggak bisa cerewetin kamu, nanti siapa yang jagain rasa cilok kamu tetap enak? Jangan asal jual ya Pak, rasa itu amanah. Ya Allah Bu, jangan ngomong kayak gitulah. Cilok bisa aku urus, tapi kalau kamu pergi, aku tuh nggak ngerti harus mulai dari mana lagi Bu. Aku juga nggak ngerti Pak. Tiap malam aku berdoa bukan buat sembuh, tapi biar nggak jadi beban buat kamu. Tapi doa itu sendiri pun nyakitin aku. Kamu nggak pernah jadi beban. Jangan pernah pikir kayak gitu ya. Aku itu cuma pengen bisa beliin kamu itu obat tanpa pikir uang belanja besok. Kalau nanti kamu nggak bisa beli obat lagi, nggak apa-apa. Aku ikhlas kok. Tapi jangan pernah kamu benci dunia ini ya, meskipun dia kejam. Kadang aku ngerasa dunia ini memang sengaja menyakiti orang yang nggak bersalah. Aku bukan orang jahat Bu, tapi hidup ini bikin aku tuh kepikiran yang enggak. Kamu jangan kalah, Pak. Aku rela sakit, tapi aku nggak rela kamu berubah jadi orang yang nyakitin orang lain. Kamu masih baik, masih bisa selamat. 2 jam kemudian. Hari ini aku tuh keliling sebentar aja, gak perlu muter jauh, yang penting cukup buat beli obat sore nanti. Kalau besok aku nggak kuat buat bangun lagi, jangan kaget ya Pak. Aku nggak nyerah, aku cuma capek. Dan kamu boleh marah ke aku, asal jangan nyalahin diri kamu sendiri. Kamu harus bangun besok ya, harus lihat aku itu jualan sampai cilok kita viral satu kampung. Kalau gak ada kamu, rasa pedesnya itu hilang. Alah, Bapak ini ada-ada aja. Tapi iya, cilok kamu tuh pedesnya bukan dari cabe, tapi dari cinta. Gitu kan katanya yang ada di banner. Doain ya Bu, hari ini aku itu pulang bawa uang cukup buat kamu, buat cilok kita, dan biar aku itu gak kepikiran jalan lain. Bang Rojak dorong gerobaknya pelan-pelan. Anginnya lumayan hari ini, semoga cilok cepat mateng biar bisa pulang sebelum panas makin menyekat. Lagian di rumah juga nggak tenang ninggalin istri sendirian terus. Bang Rojak, aku bantuin bentar ya. Nanti aku balik keliling koran lagi, tapi aku itu mau cilok dulu satu, yang sambelnya banyak biar melek. Yaudah, tapi jangan kebanyakan juga ya. Nanti kamu malah melek sampai besok pagi nih. Satu tusuk bonus, tapi bantu sapuin depan gerobak dulu ya. Si Bang, kamu baik banget sih. Kalau aku udah gede, aku mau jualan juga lah. Tapi bukan cilok, aku mau jual kopi keliling biar gak saingan. Mau jualan apa aja bolehan. Yang penting kamu itu tetap jujur dan jangan gampang nyerah. Kalau suatu hari hidup mulai bikin kamu kesel ya. Aku sih pengen kayak Abang Rojak, walau capek masih bisa senyum, masih bisa bercanda. Teman-temanku banyak yang udah nyerah sama hidup Bang. Kadang aku juga pengen nyerahan, tapi ya tiap kali ingat ada orang yang masih percaya sama aku ya, aku tuh nggak bisa berhenti. Cilok ini bukan cuma dagangan tapi juga harapan. 5 menit kemudian. Wah, ngomong-ngomong soal harapan nih, ciloknya udah mateng belum Bang? Saya cuma waktu sebentar nih, anak saya lagi nungguin sarapan di rumah. Udah Bu, nih saya bungkusin yang isi 5 ya, sambal setengah aja biar aman buat anak. Tapi kalau doyan pedes tinggal bilang.
Jangan dulu bang, anak saya trauma sama sambal abang. Seminggu lalu sampai nyari es batu ke warung-warung tiap makan. Tapi katanya tetap enak kok. Maaf ya Bu kalau kepedesan, saya itu kadang kebawa semangat soalnya bumbu ini satu-satunya hal yang saya bisa kontrol selain nafas. Hehe. Iya, gimana kabar ibu di rumah? Dengar-dengar lagi sakit ya bang? Kalau abang butuh bantuan, bilang aja. Kita ini satu kampung, jangan ditanggung sendiri. Iya Bu, makasih. Rika masih sering lemes, tapi saya coba terus usaha. Selama tangan ini masih bisa ngulek sambel ya, saya itu nggak akan menyerah. Bang, tadi ada motor ngebut sambil nabrak ibu-ibu. Untung cilok kamu itu wangi. Jadi ibu-ibu itu berhenti dulu. Cilokmu nyelamatin orang, Bang. Hehe, berarti bumbu rahasia kita itu manjur juga ya. Siapa sangka cilok itu bisa jadi alasan orang yang gak celaka. Kayaknya hidup juga kadang kayak gitu ya. Kalau suatu hari cilok kamu udah nggak ada, kampung ini pasti sepi. Tapi jangan buru-buru berhenti ya bang, kamu bikin pagi jadi lebih enak. Saya gak akan berhenti Bu, kecuali kalau dunia itu maksa. Tapi selama masih bisa dorong gerobak ini, saya itu masih ajak yang sama. Yuk Bang, cilok mercon pedesnya bukan kaleng-kaleng. Jangan bilang lapar kalau belum coba rasa sayang dari abang. Nah tuh promotor cilok andalan udah turun tangan. Ayo ramein sebelum cilok ini cuma tinggal cerita. Siapa itu? Rumah kecil Bang Rojak terlalu sunyi untuk disebut biasa. Napas Bu Rika makin pendek, tubuhnya makin dingin. Bu, aku udah pulang. Ciloknya lumayan laku. Aku beli vitamin yang buat kamu ya. Ayo diminum dulu. Pak, aku capek banget. Tapi bapak jangan panik ya kalau aku tidur. Bapak harus tetap jualan ya pak. Enggak, jangan bicara kayak gitu ya. Kamu itu belum boleh tidur Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Kamu kuat kok Bu. Kuat ya, kuat. Bang Rojak menggendong tubuh istrinya. Dia panik dan berkeringat. Perawat menghampiri tapi langsung tanya data. Kartu BPJS-nya ada Pak atau KTP? Kami butuh data untuk proses input pasien. Sebelum itu belum bisa kami tangani penuh. Saya tinggalin dompetnya di rumah. Istri saya itu sudah nggak sadar. Tolong dulu ya. Nyawanya lebih penting daripada data. Kami paham, tapi staf kami tidak mengizinkan tindakan lanjut sebelum pasien terdaftar secara legal. Tunggu sebentar ya Pak. Sebentar, napasnya tinggal sehela. Kamu nunggu prosedur buat orang yang mungkin gak hidup 2 menit lagi. Cak, saya bantu urus ke dalam ya. Sabar ya, kamu temenin istri kamu di sini. Saya usahain bisa langsung dicek. 2 jam kemudian. Permisi, Bapak yang tadi nganter ibu ini ya? Saya tadi ikut bantu pas pasien masuk. Tapi saya baru sadar, ini istrinya Bang Rojak, penjual cilok di gang itu ya? Kamu langganan saya. Iya Bang, saya Rani. Maaf, saya nggak nyangka bakal lihat ibu dalam kondisi kayak tadi, Bang Rojak. Barusan Ibu Rika dibawa masuk, tapi jujur, keadaannya sangat kritis. Kami kehilangan detak jantungnya beberapa saat lalu. Kamu bilang beberapa saat lalu, jadi waktu kalian tanya-tanya kartu, dia itu masih hidup ya? Iya Bang, ada jeda waktu antara datang dan tindakan awal. Saya nggak bisa bohong. Jadi yang bikin dia mati bukan penyakitnya, tapi waktu yang kalian buat nanya data bukan takdir tapi prosedur ya? Jak, saya minta maaf, saya juga gak bisa gerak cepat, sistemnya harus berjenjang. Tapi ya saya itu ngerti perasaan kamu. Ngerti gak cukup Pak, kalau kalian itu ngerti kalian itu harus lari, harusnya tolong dulu, baru isi formulir itu nanti. Bang, saya tahu ini pahit, tapi jangan balas dendam. Ibu kamu pasti nggak mau kamu tenggelam dalam kemarahan. Yang kalian bilang sistem itu hari ini ngebunuh satu-satunya orang yang saya punya, dan kalian cuma bisa bilang maaf. Di depan ruang UGD, Bang Rojak terduduk kaku, dunia terus bergerak, tapi hatinya berhenti. Hari itu ia kehilangan istrinya dan bersama itu, hilang juga harapan pada rasa peduli manusia. Sudah 3 hari berlalu tapi dingin di rumah itu belum hilang. Sejak Bu Rika pergi, tak ada yang masuk lagi. Hanya angin dan kenangan di dapur kecil. Bang Rojak duduk sendiri, ulekan botol plastik dan sunyi mengelilinginya. Tapi malam itu bukan malam biasa, ada sesuatu yang sedang ia ramu. Rik, kamu dulu suka sambal yang kecut manis. Kamu bilang pedesnya jangan galak-galak, nanti anak-anak takut. Sekarang gak ada lagi yang takut Bu. Gak ada juga yang jaga waras aku. Aku pernah nyoba marah, teriak waktu kamu itu gak ditangani. Tapi mereka lebih peduli sama printer rusak daripada detak jantung kamu yang berhenti pelan-pelan.
Aku nunggu minta maaf dari rumah sakit itu tapi mereka sibuk lempar formulir. Aku nunggu jawaban dari Tuhan tapi rasanya surat nyangkut di langit. Gak pernah sampai ke lantai 2 UGD. Ia berhenti pandangi satu plastik hitam kecil, ambil satu ulekan kecil lain yang bersih, mulai isi dengan bahan yang sama, tapi berbeda cairan. 2 jam kemudian. Aku bikin 2 sambal, satu buat mereka yang gak salah, satu lagi buat pura-pura sibuk waktu kamu itu sekarat, biar adil. Yang satu ini buat orang-orang kayak Rehan, kayak ibu-ibu pasar, mereka cuma mau cilok enak buat sore-sore. Aku gak ada urusan sama mereka. Yang ini buat kalian yang makan sambil ketawa di ruang lobi, sambil lihat pasien nunggu sampai tidur. Buat kalian yang duduk adem waktu istri saya itu menggigil di kursi plastik. Ia beri tanda ditutup botol kedua dengan spidol merah kecil dan digaris silang. Mungkin gak bakal bikin mereka itu mati, tapi cukup bikin mereka itu merasa aneh, bikin perut mereka itu gak tenang, bikin kepala mereka itu mikir ada yang salah tadi cilok itu. Besok pagi aku dorong lagi gerobak ini, tapi bukan ke gang rumah, bukan ke depan SD, aku ke depan rumah sakit, tempat terakhir kamu itu bilang, "Pak, aku capek." Kamu itu gak akan suka cara ini, tapi aku juga gak suka cara mereka tuh waktu kamu itu butuh ditolong. Jadi maaf ya Rick, ini satu-satunya rasa yang bisa aku bagi sekarang. Malam itu dapur kecil Bang Rojak sunyi, tak ada air mendidih dan tak ada cilok yang direbus, tapi 2 botol sambal berdiri diam di laci gerobak. Satu untuk pelanggan seperti biasa, satu lagi untuk mereka yang terlalu biasa menyaksikan kehilangan tanpa pernah benar-benar peduli. Gerobak itu berhenti tepat di depan gerbang rumah sakit. Aku gak datang bawa marah, aku datang bawa tusuk cilok. Kayak biasa, bedanya sekarang aku tahu siapa yang pantas dikasih sambal biasa dan siapa yang butuh rasa lain. Wah, Bang Rojak balik jualan. Ciloknya aku kangen banget, Bang. Biasa ya, Bang, 2 tusuk yang pedasnya sedang. Tapi jangan lama-lama ngilang gitu dong, Bang. Aku sempet nyariin loh. Wah, terima kasih banget ya Bu. Maaf kemarin gak jualan, lagi ada urusan keluarga. Tapi ciloknya masih sama dan sambalnya kok ini yang aman, gak akan bikin perut nendang. Lima menit kemudian. Enak nih pagi-pagi makan cilok. Apalagi sambal abang itu selalu pas. Pedesnya nggak nyiksa tapi bikin melek. Saya doain dagangannya laris ya Bang kayak dulu. Amin, makasih ya Bu. Cilok ini buat orang-orang baik. Dan ibu itu selalu pesan sambal yang pas, bukan yang bikin perih di tempat yang salah. Bang Rojak, aku kira abang udah berhenti jualan. Aku sempat nyariin buat ngucapin maaf, tapi sekarang abang malah mangkal di sini. Kenapa harus berhenti? Saya masih punya cilok, masih ada gerobak dan banyak rasa yang belum sempat saya bagi ke orang-orang di gedung ini. Loh kok tumben abang bawa 2 sambal, yang satu warna merah gelap, satunya agak oranye. Kenapa beda bang? Bukannya dulu abang selalu pakai 1 botol aja ya? Kadang lidah orang itu beda-beda, ada yang suka biasa, ada yang kuat pedas. Saya sesuaikan, tapi yang penting semua itu tetap halal dan hangat. 2 jam kemudian. Siang itu gerobak Bang Rojak makin ramai, tapi uap cilok hari itu tak sekedar bumbu dan juga cabai. 2 petugas perempuan keluar dari rumah sakit. Aku tuh udah ngidam cilok dari kemarin. Pas lihat abang ini jualan, rasanya pengen langsung borong sekotak ya Nia. Iya ya ampun, cilok depan RS tuh nostalgia pas zaman koas. Bang, saya mau 2 tusuk ya, tapi sambelnya yang paling pedes ya, biar bangun lagi nih otak habis malam. 2 tusuk, sambal paling pedes ya. Tenang, sambal saya ini kalau nyengatnya pas, bukan cuma mata yang melek. Kadang bisa bikin hati juga merasa sesuatu. Lima menit kemudian. Aduh, filosofi banget sih bang. Cilok bisa ngebuka mata batin dong ya. Tapi serius, ini sambelnya agak beda ya. Kok kayak ada rasa apa ya, rada tajam tapi enak sih. Beda memang Mbak, soalnya sambal ini gak saya kasih ke semua orang. Cuma yang kerjanya penting, yang hidupnya nyentuh banyak orang, tapi kadang lupa cara denger cerita yang pelan. Aduh bang, ciloknya enak sih. Tapi kok perut aku kayak panas banget ya. Risa, lo ngerasa ada yang aneh gak?
Iya, sumpah. Aduh, perut aku sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Aduh, Bang, ada bangku nggak sih? 2 tusuk cilok, 2 tubuh ambruk. Bukan tabrakan, bukan juga luka luar, tapi sesuatu yang tak kasat mata di balik uap gerobak. Bang Rojak tetap tenang, seolah tahu. Kadang rasa bisa lebih mematikan dari sebuah senjata. Tadi aku lihat abang pakai sambal tutup merah 2 kali, dan sekarang 2 perawat itu masuk UGD. Ini bukan kebetulan, ini udah keterlaluan. Tapi kenapa aku masih ragu buat ngasih tahu orang? 5 menit kemudian. Pak, tadi siang saya diam, tapi sekarang saya nggak bisa lagi. Saya lihat sendiri, botol sambal yang Bapak tuang ke cilok mereka berbeda. Dan sekarang 2 perawat itu belum sadar. Satu dari mereka paru-parunya nyaris berhenti bekerja. Apa Bapak sadar? Ini udah terlalu jauh. Rani, kamu pernah bilang seseorang kamu cintai menggigil. Napasnya tinggal satu-satu dan kamu cuma bisa pegang tangannya. Nunggu sementara orang-orang pakai jas putih cuma lewat lirik sebentar terus ninggalin kayak gak ada apa-apa. Saya ada di sana, Pak. Saya juga saksi. Tapi saya nggak pernah setuju rasa sakit dibalas dengan rasa sakit. Karena kalau semua orang kayak gitu, nggak ada satupun luka yang bisa sembuh. Saya gak tidur sejak malam dia itu meninggal. Saya bangun setiap jam karena saya itu dengar suara napasnya di kepala saya. Saya dengar dia itu bilang sakit, tapi waktu dia beneran sesak gak ada yang denger. Mereka sibuk, mereka cuek, dan saya cuma suami tukang cilok. Saya gak punya suara, Ran. Dan sekarang, Bapak coba kasih suara itu lewat racun. Bapak pengen rasa kehilangan itu dirasain juga sama orang lain yang bahkan gak tahu siapa istri Bapak. Pak, ini bukan keadilan. Ini pelarian. Saya gak tahu lagi caranya minta tolong. Semua orang bilang sabar, tapi sabar itu rasanya pahit. Kalau gak ada yang peduli, saya itu pikir kalau mereka rasa pedesnya, mereka itu bakal tahu rasanya ditinggal. Tiba-tiba wajah Bang Rojak menegang, napasnya sesak, ia menahan dada dan tubuhnya mulai goyah. Pak, Bapak kenapa? Bapak nyicip sambal itu juga. Bapak racunin diri sendiri, Pak. Tes rasa tadi pagi cuma 1 sendok biar tahu sepedes apa. Tapi ternyata rasa sakit saya bukan buat dibagi ya. Ternyata pedesnya balik ke saya duluan. Ciloknya masih utuh, sambalnya masih penuh, tapi tubuh penjualnya kini dingin. Bukan karena angin, tapi karena penyesalan yang terlalu lama dipendam. Dan sore itu, rasa paling mematikan bukan datang dari bahan kimia, tapi dari hati yang dibiarkan hancur sendirian.